Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah, Los Rarewel. Ini los-losan sama Mas Andi nih. Sebelum ke Mas Andi, anak-anak band, selama pandemi, jadwal kalian terganggu nggak sih? Banget. Emang kalian punya jadwal? Ada aja sih. Sok laku loh. Tapi aku punya datanya nih Gus. Kenapa, Pak Ferry? Bahwa teman-teman ini pelaku ekonomi kreatif 87,8% mengalami pembatalan job. Jadi ini memang waktu yang sangat berat juga untuk teman-teman ini. Ada 34 juta lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia dan 20 juta di ekonomi kreatif ini sekarang terancam. Makanya saya lakukan pendekatan dan hari ini teman-teman DPR, Pak Saiful Huda nih, temannya Gus Miftah udah mendorong juga agar event dibuka secara protokol kesehatan. Dan ini Pak Kapolri juga udah mendukung. Oke, kalau anak-anak band menyikapinya bagaimana kalian? Kalau aku jualan makanan. Jualan makanan? Emang bisa masak? Belajar. Jadi begini, sebelum dilanjutin ya, saya ingat betul dulu, Mas Menteri. Ketika kita betul-betul di titik nol ya, saya waktu itu ingat dengan satu dalil, asaku fi rizki, asaku fi rozik. Orang yang meragukan rizkinya, berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Saya mau tanya sama Michelle, yang barangkali hari ini galau gara-gara nggak ada pendapatan kurang lah. Kamu hidup di dunia itu atas kemauanmu atau karena diundang oleh Allah? Wah, diundang. Diundang. Kalau yang undang Allah berarti yang tanggung jawab dengan hidup kita siapa? Allah. Paling gampang begini, saya diundang selamatan sama Mas Andi. Saya diundang pengajian sama Mas Andi. Saya nggak perlu repot-repot mikir amplop. Kenapa? Karena yang mikir amplop adalah yang ngundang. Nah, pertanyaannya kapan saya diundang? Artinya sebenarnya ketika berbicara kehidupan itu, karena kita diundang oleh Allah, maka Allah yang akan bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Saya yakin rezekinya bisa dari mana saja. Kalau toh kemudian hari ini ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Dan di mana ada kelebihan, pasti ada kembalian. Tadi di awal kan kita sudah berbicara Pak tentang pariwisata Bali. Nah, Indonesia kan objek wisatanya banyak nih. Tidak hanya Bali lah. Bagaimana sektor-sektor pariwisata lain Pak di seluruh Indonesia di masa pandemi ini? Jadi kita punya 5 destinasi super prioritas. Super itu yang priority. sudah dicanangkan oleh pemerintah. Danau Toba, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo NTT yang ada Komodo, Likupang di Sulawesi Utara itu 5, ditambah lagi ada Belitung, ada Morotai, ada Tanjung Lesung, ada Wakatobi, ada Raja Ampat dan banyak sekali. Dan saya sudah mengunjungi lebih dari 1.800 desa selama 3 tahun terakhir ini dan sekitar 1.000 sampai 1.100 desa itu punya potensi pariwisata dan punya kemampuan untuk ekonomi kreatif. Nah, saya lagi mencoba mendorong sebagai salah satu pilar program andalan kita adalah pengembangan desa wisata. Kita ingin desa-desa ini menjadi desa mandiri dan ada misalnya di Magelang ada desa namanya Desa Butuh. Itu dijuluki Nepal Van Java. Ada desa Penglipuran di Bangli di Bali. Ini desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia. Saya pas goes di Borobudur, saya sempat mention Mas Menteri di Instagram loh. Jadi ternyata kawasan Borobudur, Prambanan itu menarik untuk para goeser Mas. Oh iya betul. Iya. Kenapa kemudian nggak dibuka peluang usaha itu? Betul. Saya pernah posting itu dan saya tag Pak Sandi dan ternyata saya sama sekali nggak digagas waktu itu. Oh, Nggak dilepas. aduh, mohon maaf. Mana berani ini, Gus Miftah ini kan Miftah kan artinya kunci. Kunci Mas. Kunci kesuksesan pariwisata ini ya di Gus Miftah. Dan tidak hanya itu barangkali, kunci kesuksesan Mas Sandi 2024. Amin. Mas Sandi kan juga punya program pengumpulan dana pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ceritanya bagaimana Mas? Jadi pemerintah itu sudah ada program dana hibah pariwisata tahun lalu dianggarkan 3,3 triliun. Terus juga kita sama-sama HIPMI dan teman-teman untuk usaha yang mikro dan kecil kita ingin mencoba menghimpun sekitar 3 triliun. Ini untuk
Karena pada saat ini sekarang mereka menghadapi situasi likuiditas yang ya periodenya udah lewat dari mantap. Ini setahun mereka makan tabungan. Ya. Sekarang udah mindset Apa tuh? makan hasil jual aset. Nah, ini yang Agim bilang waktu itu, ini periode yang harus dihindari karena kemungkinan mereka akan menghadapi kerusakan yang permanen di usaha mereka kalau mereka menjual aset. Nah, oleh karena itu kami menggagas apa yang disebut sebagai FROTC. FROTC itu singkatan dari Fund for Recovery of the Tourism and Creative Economy. Untuk recovery ya? Untuk recovery. Jadi ini di luar soft loan yang diajukan oleh pemerintah, di luar dana hibah yang memang Jadi ini untuk tetap membantu. beda dengan dana hibah ya? Dana hibah tetap akan ada. Habis itu juga kita akan dorong soft loan yang diusulkan oleh masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kita tambah dana yang seandainya mudah-mudahan wisatawan domestik, wisatawan Nusantara sebagai andalan kita mulai lebih percaya, merasa aman dan nyaman untuk berwisata, mereka memiliki modal kerja untuk itu tanpa membebani keadaan keuangannya sekarang sangat prihatin. Saya juga ngajak teman-teman HIPMI, saya ajak mereka mari kita bergandengan tangan, saling membantu secara gotong royong. Dan seandainya ini bisa, paling tidak ini akan menyelamatkan sektor Saya ingat pariwisata. betul ya, bahasa papah online Mas Sandi itu sebelum pandemi. Dan akhirnya online itu menjadi bahasa yang paling viral di masa pandemi. Dan luar biasanya di masa pandemi, Mas Sandi kena COVID. Tapi sembuh langsung menteri, subhanallah. Makanya kalau misal pengen jadi menteri gampang. Apa? COVID dulu. Saya punya video lagi nih, Mas Andi, kita lihat videonya. Nah, ini dia. Asik banget ini. Ini di mana ini, Mas Andi? Ini kita lagi di Danau Toba, tepatnya di Kabupaten Karo, lagi menuju air terjun si Piso-Piso. Di mana air terjun ini sangat luar biasa ya dari pemandangannya, dan di sebelah kanan kita lihat air terjun, sebelah kirinya kita melihat Danau Toba yang indah. Jadi luar biasa. Kalau naik sepeda suka trek naik apa turun, Mas? Turun. Turun, kan? Siapa bilang yang naik itu pasti menyenangkan? Ada yang nurun menyenangkan. Contohnya apa? Naik sepeda. Sukanya yang turun. Kalau naik sepeda paling jauh berapa kilo, Mas? Terakhir mungkin 100 ya, 100-110-an gitu, 120. Ya, kalau 100 ya masih level sama saya lah. Kenapa saya suka bersepeda? Karena berdoa itu seperti orang bersepeda, Mas. Cepat atau lambat pasti akan sampai tujuan. Nah, maka teruslah berdoa walaupun doamu belum diijabah. Gitu kira-kira. Saatnya kita dari tadi ngomong serius terus, sekarang kita ngomong yang santai. Ada trivia quiz untuk Mas Sandi. Kita main quiz dulu, Mas. Jawabnya cepat satu di antara dua. Mas, pilih mana? Lari atau basket? Basket. Oh, basket. Kalau saya pilih lari atau basket, saya pilih berjalan. Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan pelarian. Aduh. Yang kedua, Michael Jordan atau LeBron James? Michael Jordan. Michael Jordan. Kenapa, Mas? Karena saya di era itu. Jadi Michael Jordan itu merupakan representasi era 80-90 yang mengubah dunia olahraga menjadi dunia industri dan entertainment. Ada nggak kenang-kenangan dari Michael Jordan? Saya pernah di satu tempat pada satu kesempatan itu tinggal di satu hotel sama Michael Jordan, tapi nggak sempat, walaupun pernah satu lift, nggak sempat minta tanda tangan. Tapi salah satu yang saya koleksi itu adalah sepatu Michael Jordan. Oke, berarti punya sepatu Jordan ya? Sepatu Luar Jordan. biasa. Saya pun juga satu hotel dengan satu kamar dengan Madonna. Saya di kamar, Madonna di TV. Yang terakhir, ini soal lagu. Munajat Cinta dari The Rock atau Nothing Gonna Change My Love For You dari Josh Benson.
George Benson. George Nothing's Gonna Benson, Change My Love My for Love You. for You. Kenapa, Mas? Ini lagu pertama yang yang membawa memori sama Dengan Pok Nur. Mpok Nur. Ya. Oh, luar biasa. Mas Andi tahu kenapa move on itu berat? Kenapa? Karena dari SD sampai kuliah yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Aduh. Pergi ke Jakarta, berjumpa Raisa. Waduh, cakep. Ke kota tua sambil bersepeda. Sungguhlah bangga di Indonesia. Pariwisatanya indah, karya sang pencipta.